Insiden tembok roboh gudang bekas penyimpanan padi yang menimpa 5 warung di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya mengalami luka-luka. Menurut kesaksian korban selamat, Anik Listiani menuturkan bahwa ia awalnya berada di kamar bersama dengan anaknya, setelah itu mandi dan mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah selesai, Listiani keluar kamar mandi dan mendengar bunyi yang sangat keras. Sontak ia pun mengucapkan takbir berkali-kali karena panik. Saat itu masih berada di depan kamar mandi pintu belakang rumahnya. Tak berselang lama, tiba-tiba tembok bekas gudang penyimpanan padi tepat berada di sebelah utaranya roboh mengenai dinding rumahnya bagian belakang sehingga ia pun tertimpa. Menyadari bahaya yang mengancam Listiani, kemudian anak dan karyawan warungnya bergegas menyelamatkannya dengan menendang pintu bagian belakang rumah. Setelah itu dapat mengevakuasi Listiani kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk dengan luka memar pada bagian kaki, tangan, pinggul, serta yang paling parah pada bagian kepala dengan 6 jahitan. Atas kejadian ini, warga meminta agar pemilik gudang bekas penyimpanan padi tersebut segera menemui korban dan warga terdampak lainnya untuk segera bertanggung jawab atas kerugian fisik dan materi yang dialami. Oh gitu ya, saya kan awalnya kan di kamar sama anak saya. Anak saya ini aku pamit, "Duk mama tak iyam dulu mau sholat maghrib," bukan? "Oh iya mah," gitu. Terus ibu ke kamar mandi. Setelah mandi kan terus wudhu kan masih pakai anduk. Nah tiba-tiba ada suara kayak pesawat terbang itu datang. Terus saya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Nah anak saya juga dengar, "Mama kenapa kok bilang gitu, kok keras sekali." Nah, terus saya kan masih di tengah pintu itu mau masuk ke sini. Mau masuk ke dalam rumah, masih di sana belakang, depan kamar mandi. Terus mau masuk, tiba-tiba itu, tak kirain kan dari depan itu kan truk tabrakan. Makanya saya nggak cepet-cepet masuk ke dalam. Aku kan langsung masih pinjungan gitu sama anduk. Terus mau habis, oh ber itu aku pinjungan anduk, aku langsung berjalan mau ke dalam rumah. Tiba-tiba brek itu langsung ya Allah ya Rabbi, ya Allah lah gitu. Terus anak saya itu langsung lari sama anak buah saya itu dari room 2, yang 2 anak saya dari kamar sini. Lah mau buka pintu itu udah bisa, 3 kali atau didobrak sama kaki itu, didobrak sama kaki itu, dipancal itu 3 kali baru bisa buka pintunya gitu. Terjebak di kamar mandi itu? Terjebak di kamar mandi? Enggak, belum, sudah keluar di kamar mandi di tempat depan belakang, depan pintu itu, tengah-tengah pintu, mau masuk ke sini. Itu sudah dipepet, seandainya aku di tengah ya malah nggak tahu. Oh, di lorong pintu ya? Di lorong pintu mau masuk ke sini itu, lorong itu. Ya seharusnya ya ada pertanggung jawabnya yang itu Mas, yang punya bangunan itu kan. Iya kan, saya juga nggak terima seandainya nggak ada itu kan, ya Allah Ta'ala kan nganu ya, tapi kan seandainya nggak ada gedung itu kan nggak begitu nggak nggak terjadian itu ya. Gitu loh Mas. Ya, saya juga nggak terima juga, harus ada pertanggungjawabannya dari pihak yang punya gedung itu. Untuk meringankan beban warga terdampak insiden tersebut, warga lainnya secara sukarela mengumpulkan donasi berupa sembako sebagai wujud kepedulian. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News.